Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan hadir dan melengkapi kami dengan kasih karunia-Mu, agar puji-pujian, doa, dan pemberitaan firman menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya secara gilir ganti. Saya akan mengucapkan kata-kata yang tulisannya tercetak keluar, Bapak Ibu sekalian membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 46 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang,
Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jemaat disilahkan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 baitnya yang kelima. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, ketika kami boleh ada dalam persekutuan yang indah saat ini, itu semua karena cinta kasih-Mu. Kesempatan yang indah boleh kami alami dan nikmati dalam persekutuan, membangun kebersamaan yang Tuhan inginkan. Ini boleh terjadi di setiap rumah tangga kami. Memuji dan memuliakan nama-Mu, membaca dan mendengarkan firman-Mu, memperlihatkan kalau Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Biarlah persekutuan ini berlanjut terus di kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Berkati kami ketika membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat sorgawi-Mu untuk mengerti dan mengembangkan firman-Mu dengan penuh tanggung jawab, agar kami tidak kelihatan sebagai orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, tetapi kami selalu dipandang sebagai anak-anak Tuhan karena Tuhan Allah juga. Berkati hamba-Mu juga, pakai mulut, bibir, lidah, hati, pikiran hamba untuk memberitakan kebenaran-Mu. Lalu bungkus kami semua dengan jubah kasih-Mu, menikmati keselamatan-Mu dan berkarya terus untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Allah, dengarkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dan 17. Kidung Agung 2 ayat 16 dan 17 yang kita bacakan sambil berdiri. Karena 2 ayat saja, mari kita baca bersama-sama. Kidung Agung 2 ayat 16-17. Sama-sama demikian. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Kidung Agung ini berisikan nyanyian cinta yang diwarnai oleh erotis yang mencolok. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa cinta adalah salah satu tema teragung yang tak lekang oleh waktu. Selalu dirayakan oleh umat manusia dalam wujud puisi, nyanyian, tarian, dan berbagai karya seni lainnya. Dan itu terjadi dari zaman ke zaman. Bapak Ibu Saudara, cinta manusia itu merupakan kelanjutan dari cinta Allah kepada manusia. Kalau kita mengerti, pahami, terjadi sejak awal penciptaan. Karena cintanya, karena kasihnya, Allah memberikan manusia kelayakan hidup di tengah kehidupan dunia, yang pada akhirnya juga mencemari cinta kasih Allah di awal kehidupan di Taman Eden. Jatuh dalam dosa, berkembang terus sampai di kehidupan nenek moyang manusia, Abraham, Yakub, Musa, mengalami dan menikmati cinta kasih Allah. Di sepanjang perjalanan hidup, dan karena kasih cintanya, Allah mengeluarkan manusia dari tanah perbudakan sepanjang perjalanan keluar dari Mesir sampai memasuki tanah Kanaan. Manusia, dalam hal ini bangsa Israel, menikmati cinta Allah. Dan cinta Allah itu adalah cinta yang tulus, tidak diwarnai oleh berbagai macam hal yang merugikan manusia. Tidak. Cinta kasih Allah tulus untuk kehidupan manusia ke depan. Jatuh dalam dosa, berkembang dalam dosa, dan melupakan cinta kasih Allah. Berulang kali terjadi sampai di pembacaan kita sekarang ini, bahwa cinta Allah dari Allah turun ke manusia, dan dari manusia ke sesamanya, bahwa itu adalah cinta kasih yang terus harus bisa dipelihara dengan kesadaran bahwa karena kasih cinta Allah, maka mereka manusia bisa hidup dalam kebersamaan. Tetapi itu menjadi masalah yang besar ketika manusia tidak lagi mengerti cinta kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, Kidung Agung 2 pasal 16 dan 17. Bukanlah cinta bertepuk sebelah tangan, tanpa balas atau hanya satu arah.
cinta kasih tersebut terjadi antara pasangan kekasih yang saling mengasihi. Artinya sama-sama mengakui, saling mencintai dan memiliki. Dan ketika mereka terpisah, tidak hilang dan lenyap cinta kasihnya, tetapi tetap terjaga seperti bunga bakung di tengah-tengah lembah dan duri. Cinta kasih seperti itulah yang disebut cinta kasih yang tulus, karena perbuatan mereka sesuai dengan perkataan cinta kasih yang mereka ucapkan. Dan patut kita perhatikan bahwa ketulusan yang dimaksud dalam bacaan kita adalah ungkapan cinta tanpa memaksakan kehendak. Tidak juga dengan intimidasi ataupun dengan berbohong, melainkan dalam kerendahan hati. Kidung Agung berbicara tentang cinta kasih manusia dengan sesama. Dan jarang sekali Kidung Agung ini berbicara tentang kisah cinta kasih Allah kepada manusia. Artinya Kidung Agung tidak menyebutkan nama Allah di dalam Kidung Agung ini. Karena dia berbicara terus tentang kehidupan sesama yang saling mencintai, yang saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menyampaikan cinta kasih juga penting dalam kehidupan keluarga. Sebab cinta kasih adalah landasan kehidupan rumah tangga. Kalau orang tua tidak saling mengasihi, kalau orang tua tidak saling mencintai, tidak akan ada anak-anak. Dan karena itu berlanjut terus sampai Tuhan menghadirkan anak-anak. Dan karena anak-anak dihadirkan, maka cinta kasih itu di antara kehidupan orang tua harus menjadi gambaran contoh yang murni, yang kudus untuk kehidupan anak-anak. Bahwa Allah mencintai manusia untuk dijabarkan dalam kehidupan sesama dan menjadi contoh yang sangat penting, berkat untuk generasi selanjutnya. Karena itu apa yang dikatakan oleh kitab Kidung Agung, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Menunjukkan kasih seorang kepala keluarga yang diberikan tugas tanggung jawab untuk mencintai, mengasihi keluarga, mengarahkan mereka dengan penuh kasih sayang, menjadi contoh berkat yang sangat penting di kehidupan dunia di mana mereka ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pembacaan ini mau menyatakan bagaimana orang percaya yang tergantung dari kebaikan Allah Bapanya harus mempraktekkan hidup yang sama seperti Allah Bapanya. Mengasihi dengan tulus, mencintai dengan tulus, bukan karena paksaan, bukan karena materi, bukan karena nafsu yang berlebihan. Tapi mencintai, menghargai, menghormati sesama, termasuk kehidupan persekutuan yang terkecil, yaitu keluarga. Yang mengasihi, mencintai, semua untuk kemuliaan nama Tuhan dipraktekkan di kehidupan bersama. Kalau mereka tidak mampu menjalankan, mengembangkan cinta kasih dalam kebersamaan, berarti mereka tidak pernah menikmati dan merasakan cinta kasih Allah yang sesungguhnya dan yang sebenar-benarnya.
Ketika orang bisa mempraktekkan cinta kasih Allah, maka dengan itu pula dia sudah bisa menyatakan cinta kasih Allah yang sebenarnya dia nikmati di kehidupan bersama. Dia bisa mengendalikan diri, menguasai diri dan tidak jatuh di dalam dosa pemberontakan dan terus mengembangkan kejahatan yang tidak pernah diperlihatkan Allah di kehidupan dunia sejak dunia diciptakan. Orang percaya harus bisa menerima kehadiran, mengerti kehadirannya sebagai gambar dan rupa Allah yang hendak mempraktekkan kehidupan cinta yang sebenar-benarnya, mengasihi, menghormati, menghargai, tidak dengan nafsu yang berlebihan. Mampu mengendalikan diri, menguasai diri, mampu memperlihatkan sikap yang benar, menjadi sangat berarti dan sangat berarti di kehidupan bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Allah mengasihi manusia, mau melenyapkan dosa manusia, Dia menghadirkan Yesus untuk semakin melengkapi perjalanan kehidupan manusia supaya tidak tergoda, tidak di bawah kuasa iblis yang senantiasa ingin menghancurkan anak-anaknya. Semua kita yang percaya kepada Yesus menikmati hidup yang penuh dengan sukacita di kehidupan ke depan bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Oleh karena itu mulai dari sekarang, kalau mau menikmati cinta kasih Allah, hidup bersama dengannya di dalam kerajaannya, rubah sikap hidup dari sekarang untuk tidak lagi berkembang dan mengembangkan dosa, memberontak kepadanya, menyangkali Kristus dan melepaskan Kristus di hidupnya. Ingat, firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini pun juga akan terlepas di sorga. Artinya ketika kita sudah mengikat diri bersama dengan Yesus dalam segala susah maupun senang, Bapak Ibu Saudara, nama itu tetap ada di sorga. Bahwa dunia ini akan berakhir, tetapi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan akan kita alami kelak. Tapi ketika kita tidak lagi menikmati cinta kasih Allah dan melepaskan Allah, melepaskan Kristus di kehidupan dunia ini, maka itu juga akan sangat gampang terlepas di sorga. Itu firman katakan. Jangan coba-coba dengan semuanya. Jangan coba-coba untuk terus melanggar dosa dan melepaskan kebaikan Tuhan. Tapi berpeganglah teguh dalam hidup di dunia ini. Menyatakan kebaikan Allah, mempraktekkan cinta kasih Allah dalam kehidupan bersama. Allah bersedia mau menuntun kita. Allah bersedia menghapus segala dosa pelanggaran kita dengan kebaikan Kristus. Maka sedialah dalam segala waktu dan tempat, dengan segala tantangan di setiap kondisi yang ada, untuk tetap memegang Kristus, untuk tetap berani menghadapi semuanya, dengan tetap percaya bahwa kehidupan dunia ini terus berada di dalam kuasa dan kendali Allah. Jangan berpaling dan jangan tinggalkan Dia. Seberat apapun pergumulan kehidupan rumah tanggamu, seberat apapun pergumulan kehidupan keluargamu, Yesus hari ini tetap untuk selamanya mencintai dan mengasihimu. Allah hari ini dan selamanya sangat dan sangat mencintai dan mengasihimu ketika engkau mau mengikatkan diri menjadi satu dengannya. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat dari atas tahtamu yang kudus dan suci itu, setiap hati yang tertunduk di hadapan-Mu di rumah tangga masing-masing saat ini. Bahwa ada syukur dan terima kasih yang boleh dinaikkan ke hadapan-Mu, karena kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu yang terus Engkau berikan di kehidupan anak-anak-Mu sebagai warga jemaat-Mu dalam GPB Mangamaseyang. Engkau melihat bahwa betapa senang dan bersuka cita mereka. Ibadah itu boleh berlangsung dalam ketenangan, ketentraman jiwa yang selalu diberkati oleh Tuhan. Menjawab pergumulan mereka setiap hari, Engkau yang mampu melakukannya, melepaskan dan meringankan beban persoalan hidup rumah tangga pribadi dalam pekerjaan, usaha, dan pendidikan. Semua mengalami sukacita dan menikmati damai sejahtera oleh karena kebaikan Tuhan. Rumah tangga tentram, aman, damai, suami istri saling mencintai dan meninggikan nama Tuhan lewat sikap hidup yang terus dipimpin, disertai oleh Tuhan, menjadi gambaran yang jelas bagi kehidupan anak-anak, sehingga juga ketika mereka hidup, mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai, mengasihi sesama tulus, tidak dibuat-buat karena kondisi hidup. Pegang dan tuntunlah setiap pribadi lepas pribadi, mereka bersuka cita dan mereka berdamai dengan Tuhan. Bukti kalau mereka sangat memahami, mengerti kebaikan Tuhan, mengirim Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan hidup mereka. Kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak menikmati kebersamaan dalam sukacita sorgawi-Mu. Bapa, Engkau berkati masalah-masalah yang ada, Engkau mampu menyingkirkan dan memberkati pribadi lepas pribadi. Hidup bersama terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ibadah itu boleh berlangsung. Dan biarlah kehidupan ke depan kami mampu mengembangkan dan membangun persekutuan yang sungguh-sungguh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini yang didukung oleh penatua, diaken,
yang dengan penuh sukacita melayani Tuhan. Sehingga ibadah boleh berlangsung dalam tatanan liturgi yang benar. Kami bersyukur juga ada pemandu lagu dan organis, video streaming multimedia dan sound system yang bekerja bersama-sama sehingga ibadah di setiap rumah tangga berlangsung dengan damai dan sejahtera. Berkatilah hidup dan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami, Tuhan Engkau mengerti, dan Engkau yang mampu menjawab seturut dengan kehendak-Mu melepaskan setiap gumul hidup mereka. Perjuangan mereka terus terjadi, karena di dalam setiap perjuangan Tuhan terlibat untuk memberikan kesuksesan di hidup setiap anak-anak-Mu. Berkati Majelis Jemaat Presbiter GPB Mangamaseyang, berkati setiap pelkat yang ada, berkati segala unsur yang selalu melayani Tuhan. Bapa di surga, malam sudah menjadi bagian hidup kami. Ketika kami membaringkan tubuh kami yang lelah setelah seharian bekerja, kami mohon Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan kembali untuk bangun besok hari dengan tubuh yang sudah diberkati Tuhan. Pandemi COVID yang masih berlangsung, kami tahu dan kami percaya sungguh suatu saat Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Kami bebas dari COVID-19 dan kami mau mengartikan diri kami lebih baik, lebih benar sebagai anak-anak Tuhan. Berkati pemerintah kota yang di mana kami ada, mampukan mereka bekerja tulus dan jujur untuk sukacita damai sejahtera masyarakat yang ada. Lalu Tuhan mau mendengarkan doa kami saat ini yang kami bawa dan alaskan tidak dengan nama lain, tapi dengan nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b dan 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Apalah arti ibadahmu
persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskannya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari berdiri karena kita akan diutus kembali untuk hidup sebagai orang percaya. Pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.